warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, Mas Asep dan rekan-rekan yang lain. Sesuai agenda kita melakukan safety briefing rutin ya. Di sini untuk memonitoring bagaimana pelaksanaan briefing rekan-rekan. Tadi infonya ini ada 2 tim, satu dari tim mitra dan satu dari tim internal. Nanti mohon kedua tim ini bisa dipresentkan ya briefing yang memang seperti biasanya dilakukan saat pagi hari sebelum progres ini seperti apa. Nanti mohon diperlihatkan. Mungkin itu sedikit pembukaannya. Mas Asep, saya izin langsung mulai dulu aja ya Mas ya untuk briefingnya. Nanti mungkin dari Mas Asep. Enggak, Pak Ica. Oke, mungkin dari Mas Fikri dulu ya. Boleh ya Mas Fikri? Dari tim mitranya Mas. Siap, Mbak. Ade kameranya di on ini aja di Dibalikin ya, Pak ya? Ade kameranya di on cam. Oh, on cam. Nah, yang mau present dari Fikri apa Ade? Monggo. Dari Ade, Pak. Oh iya, oke. Enggak. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum melakukan pekerjaan untuk diingatkan kepada teman-teman untuk selalu kali kelengkapan tool dan item tools agar tidak tertinggal di dalam di base camp. Dan untuk teman-teman saat dalam pekerjaan di lapangan tentunya untuk selalu dipakai APD-nya berupa helm, safety tools, dan dalam pekerjaan kawan juga untuk selalu dipakai di DNS. Terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan untuk selalu berdoa agar kita selalu diberi kelancaran. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Mas Ade Rudi ya? Ya, Yang mau briefing ya? ya Bu. Mas Ade ini dari mitra apa Mas? Dari GSP. GSP. Oke, ini masih standby atau sudah mau progres? Mau proses patroli, Bu. Oke, untuk patroli kabel ya? Betul. Di daerah mana Mas? Di daerah sekitaran Cirebon, Bu. Oke, Mas Ade ada berapa orang timnya yang bekerja hari ini? Untuk yang bekerja hari ini ada 4 orang, Bu. 4 orang termasuk Mas Ade ya, berarti nanti di lapangan ya? Betul. Oke, Mas Ade untuk kegiatan briefing ini sudah rutin dilakukan? Sudah rutin. Saat pagi hari di mana? Di base camp atau kondisional nanti bisa di lapangan juga?
sebelum berangkat di base camp. sebelum berangkat di base camp. Berarti di sini untuk briefingnya yang memang biasanya memimpin atau mengarahkan dari Mas Ade atau bisa bergiliran dengan rekan-rekan yang lain? Bisa bergiliran dengan yang lain. Oke. Baik, terima kasih Mas Ade. Mungkin nanti ada sedikit tambahan ya Mas ya, tapi saya lanjut dulu ya, ini ya ke timnya Mas Yusri ya. Mungkin Mas Baik, Bu. Ade sambil prepare, boleh dimatikan kameranya nggak apa-apa, tapi tetap mendengarkan ya, nanti setelah tim Mas Yusri akan ada tambahannya. Oke, Baik, Bu. makasih Mas Ade, Mas Fikri, terima kasih. Yuk, sama-sama Sama-sama. Mbak. Lanjut dulu ya ke tim Mas Yusri. Iya Mbak. Oke. Ya, ini untuk tim internal ya, Mas Yusri ya. Iya Mbak. Boleh Mas dimulai untuk briefing paginya, Mas? Iya Mbak. Eh, nanti di- dipimpin sama Kang Andre ya Mbak. Ya, silakan Mas. Mas, maaf gak ada suaranya ya. Nggak ada suaranya Mbak, bentar Mbak. Alangkah baiknya kita mengecek lagi alat-alat untuk progres dan tak lupa kita berdoa agar dilancarkan dalam progres beringat dari pelaksanaan kerja. Doa mulai. Selesai. Oke, sudah selesai Mas Andri? Sudah selesai Mbak. Oke, ini Mas Andri ingin progres apa Mas? Ini Mas Andri. Oke, Epatelosan Bu. Patelos, di daerah mana? Ya, di daerah mana? Di daerah Cirendang Kuningan Bu. Cirendang Kuningan. Oke, ini timnya 3 orang aja ya Mas Andri ya? Ya 3 orang, 4 orang sama Mas Yusri. Oh, 4 orang. Oh, sama Mas Yusri juga nanti ya ke lapangan. Oke, biasanya untuk briefing ini di kantor ya Mas ya? Ya Bu, briefing di kantor setiap hari. Setiap hari. Untuk yang memimpin briefingnya gantian atau dari Mas Andri aja? Untuk pemimpin briefingnya giliran Bu biasanya. Giliran. Oke, jadi eh, bisa nanti yang lain juga punya kesempatan ya untuk memimpin briefingnya ya, nggak hanya 1 orang. Oke. eh Oke, baik. Terima kasih Mas Andri, Mas Yusri ya untuk timnya. Oke, saya izin review ya dari kedua tim ini. Tadi ada dari Mas Ade Rudi untuk tim mitranya, dan di sini ada dari tim Mas Yusri serta Mas Andri ya untuk tim internalnya. Baik, sebelumnya terima kasih sudah mempresentkan briefingnya. Eh, Mas Ade Rudi, monitor aman ya Mas ya? Masih bisa Aman, Bu. sambil mendengarkan ya? Oke. Ya. Ya, jadi tadi dari pelaksanaan briefing yang rekan-rekan lakukan, ini saya ambil kesimpulannya sudah bagus ya tadi ya untuk dari kelengkapan APD harus dipakai ya saat bekerja, tadi terkait full body harness dan APD lainnya, terus juga dari kelengkapan alat-alat toolsnya ya. Nah, mungkin di briefing ini rekan-rekan dijadikan kesempatan gitu untuk rekan-rekan ini bisa menyampaikan informasi-informasi terkait pertama pasti yang utama itu adalah sebelum kita membahas ya tadi terkait pengecekan APD tools atau membahas hal-hal lain,
pastikan dulu tim ini sehat semua gitu. Jadi ditanya aja mungkin siapkan karena tadi dari kedua tim bergiliran ya untuk present briefingnya, yang memimpin briefingnya. Jadi siapapun yang sedang memimpin briefing nanti bisa ditanyakan dulu kepada rekan-rekan yang lain bagaimana kondisi kesehatannya atau mungkin fisiknya fit atau tidak. Sebaiknya kalau memang mungkin ada rekan yang sedang tidak enak badan ya, ataupun mungkin dari psikologisnya karena itu nanti akan ngaruh ke pekerjaan. Saat pekerjaan itu jangan dipaksakan, ini istirahat dulu aja seperti itu. Lalu setelah dipastikan di rekan-rekannya oh ternyata semuanya fit bisa melanjutkan pekerjaan, baru tadi ya pengecekan alat-alat APD-nya ini sambil dicek sambil dilihat ya untuk kelayakannya. Misalkan APD dari full body harness-nya, talinya dilihat lagi. Takutnya ada yang sudah mulai robek gitu ya, talinya atau sudah mulai terputus. Terus juga dilihat lagi sepatunya, atau mungkin dari alat-alat lainnya. Terutama di sini tes pen ya, karena masih sering banget tes pen ini tertinggal. Karena mungkin memang kelupaan karena emang kecil ya barangnya ini si taspen. Jadi eh, lebih baik lagi taspen ini menjadi satu kesatuan dari tools rekan-rekan gitu. Jadi nanti tidak tertinggal. Nah, lalu setelah mengecek PD tools aman semua, lengkap, lalu rekan-rekan silahkan di sini menyampaikan informasi nanti ketika di lapangan apa sih kemungkinan bahaya yang dapat rekan-rekan temukan sama progres. Nah, pastinya di sini ya rekan-rekan untuk patroli kabel atau untuk gangguan di FAT ini pasti menemukan suatu bahaya di tiang listrik. Tiang listrik ini menjadi sumber bahaya yang nanti rekan-rekan bisa temukan di lapangan. Nah, setelah tahu, oh berarti area tegangan listrik ini menjadi sumber bahaya, langkah antisipasi apa sih yang rekan-rekan bisa lakukan? Pastinya pertama, pengecekan dengan tes pen. Lalu kedua, nanti full body harness-nya juga harus selalu terpakai, terpasang, dan dililitkan ke tiang. Dan yang ketiga, tangganya karena juga ada sumber bahaya ketinggian ya. Pastinya kalau rekan-rekannya ke tiang pasti ada ketinggiannya. Nah, ini saat tangganya didirikan, saat naik atau turun tangga, rekan-rekan harus fokus, konsentrasi. Jangan sambil bergurau atau mungkin sambil megang HP ya, atau mungkin buka HP. Nah, itu kan jadi salah satu aset action nantinya. Nah, itu mohon diperhatikan juga. Lalu ada sumber bahaya apa lagi sih selain dari tegangan listrik dan ketinggian? Mungkin nanti rekan-rekan melakukan pekerjaan di bahu jalan gitu ya, di mana jalannya jalan raya, jalan umum, ramai kendaraan, itu menjadi salah satu sumber bahaya juga. Nah, apa sih langkah antisipasinya? Langkah antisipasinya tadi ya, pakai safety cone atau cone kerucut orange yang buat dipasang di jalan. Itu juga salah satu langkah antisipasinya. Nah, dari hal-hal tersebut, nanti rekan-rekan bisa sambil ngecek juga APD, tools APD-nya gitu. Kayak tadi ya ketinggian, full body harness jangan lupa dicek. Oh, full body harness-nya ada. Terus yang pekerjaan di pinggir jalan, kayak safety cone. Oh, safety cone-nya ada di bawah. Itu jadi nanti nggak tertinggal atau kelupaan. Gitu. Jadi di sini siapapun yang nanti memimpin briefing, kami harapkan sama-sama belajar ya, bisa menjabarkan, menginformasikan sumber-sumber bahaya apa sih nanti yang akan rekan-rekan temukan di lapangan. Walaupun di sini masih di base camp ya, briefingnya ya, kita belum melihat, tapi 3 sumber bahaya itu, terutama tadi ya tegangan listrik dan ketinggian itu pasti rekan-rekan akan temukan nanti saat progres. Itu diingatkan terus di reminder, terus bagaimana tadi langkah antisipasinya, yaitu dari APD-nya, dari tindakan kita ya saat turun tangga, ataupun dari alat pendukung lainnya seperti safety cone atau test pen, ataupun nanti saat hujan. Nah, ini saat hujan diinformasikan juga, dikomunikasikan. Kalau sudah mulai hujan, langsung cari tempat berteduh yang aman dan pekerjaannya di pause dulu, ditunda dulu. Itu karena apa? Karena saat sudah hujan itu resikonya menjadi 2 kali lipat dari jalanan yang basah
tentunya dari tangga yang licin, dari kabel ataupun tiang yang jadi lembab, dan kita juga nggak tahu apakah setelah hujan turun terkena terkena air, ini kondisinya masih sama atau enggak, atau mungkin ada kebocoran dari listriknya setelah kena air, kita nggak tahu. Kayaknya untuk hujan ini akan dianjurkan untuk ditunda dulu, di pause dulu pekerjaannya gitu. Di sini rekan-rekan Mas Yusri ataupun dari Mas Fikri, Mas Adi sudah dapat buku saku K3? Sudah pernah dapat buku saku K3 Mas, K3 KL yang PDF kayak ibu K3? Sudah dapat belum? Sudah Mbak, sudah. Sudah ya. Itu dibaca lagi, di situ ada rinciannya ya. Ada bagaimana briefing itu, apa saja yang harus, poin-poin apa saja yang harus diinformasikan saat briefing, terus juga terkait, kalau masih bingung ya mungkin uh, unsafe action, unsafe condition itu apa sih? Nah, itu ada penjelasannya di buku itu. Jadi nanti bisa dibaca lagi, sama-sama belajar nanti rekan-rekan yang lain agar safety briefing ini bisa tersampaikan gitu informasinya gitu ya. Jadi tidak hanya dari APD Tools lalu ditutup dengan berdoa. Jadi nanti justru informasinya malah nggak tersampaikan kalau hanya langkah-langkapan APD Tools selalu berdoa gitu. Jadi kami harapkan nanti rekan bisa dibaca-baca lagi ya buku K3-nya untuk bisa meningkatkan isi dari si safety briefing. Itu di sini nggak boleh bosan ya rekan-rekan yang satu sama lain ya untuk selalu mengingatkan atau reminder ke rekannya. Karena untuk K3 ini memang sifatnya reminder, sifatnya ini kita hanya bisa lakukan di awal ya untuk pencegahan. Karena kalau nanti sudah ada uh, insiden yang sudah ada kejadian, itu sudah menyebabkan kerugian pastinya, dan itu uh, sudah ada yang dirasakan entah dari pekerjaannya sendiri ataupun dari material gitu. Dan rekan-rekan yang terakhir mau mengingatkan kalau misalkan memang ada melihat kabel-kabel gitu ya yang ngandung, nah ini mohon dilaporkan aja agar bisa nanti dilakukan tindakan ya, terutama yang patroli kabel gitu ya, karena memang saat ini kabel-kabel tersebut pun bisa menjadi salah satu yang berbahaya untuk masyarakat umum gitu ya. Jadi mohon dirapikan ataupun kalau tim lain juga kalau melihat kabel ngandung ini dilaporkan. Mungkin itu terkait safety briefingnya, rekan-rekan tadi sudah cukup bagus, tinggal ditambahkan lagi ya terkait penyampaian informasi temuan bahayanya, antisipasinya seperti apa nanti kepada rekan-rekan yang lain. Mungkin itu Mas Asep untuk penambahan dari briefingnya, atau Mas Satrio ada yang ingin ditambahkan mungkin dari Mas Asep atau Mas Satrio sebelum kita tutup? Ya, mungkin dari saya dulu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pagi. K3, safety yes, accident no. Ya, seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Ica ya. Kita setiap hari dan setiap waktu jangan sampai bosan untuk reminder K3. Dan kami juga sudah menerapkan Mbak Ica di setiap pagi di kantor kami itu sebelum melakukan pekerjaan dilakukan briefing oleh teman-teman baik Kang Fikri, Kang Yusri, Kang Andri. Jadi saling rolling gitu ya, bergantian. Nah, karena apa? Karena ketiga itu penting. Reminder yang tadi disampaikan oleh Mbak Ica itu minta tolong tetap setiap hari disampaikan terkait sama safety culture, kelengkapan APD. Kalau misalnya belum ada yang lengkap, nanti itu bisa dieskalasikan. Kemudian unsafe condition, unsafe action, sama near miss, itu semuanya ada dalam buku panduan. Jadi buku panduan yang bentuk PDF ini udah kami share juga Mbak Ica ke seluruh mitra-mitra kami, dan menjadi tugasnya teman-teman seperti Kang Fikri, Kang Yusri untuk reminder kepada mitra-mitra tersebut. Paling itu Mbak Ica tambahan dari saya. 1, 2, 3, tetap selamatkan K3, tetap utamakan K3. Oke, baik, terima kasih Mas Asep atas tambahannya ya kepada rekan-rekan. Tadi sudah rutin ya untuk briefing yang dilakukan ya. Nanti
paling dari rekan aja terkait poin-poin yang sudah ada di buku ketiga nanti bisa dibuka lagi. Oke, mungkin dari Mas Satrio ada tambahan lagi, Mas? Jadi saya cukup, Mbak. Oke, cukup ya. Oke, baik. Kalau itu bisa kita cukupkan ya untuk hari ini. Terima kasih kepada tim Mas Yusri ya, Mas Andri, Mas Ade, dan Mas Fikri sudah menyempatkan waktunya. Silakan. Terima kasih Mas. Dilanjutkan untuk progresnya, hati-hati di jalan, serta selalu utamakan ketiga ya. Diingatkan kalau misalkan ada teman-temannya yang mungkin masih agak bandel atau lupa ya untuk menggunakan APD, ini silakan diingatkan. Silakan dilepas APD-nya kalau misalkan sudah mulai terasa agak nggak nyaman, tapi ditunda dulu pekerjaannya ya, diberhentikan dulu istirahat. Nanti ketika sudah mulai progres lagi, dipakai lagi secara lengkap. Ya, terima kasih juga Mas Asep dan Mas Satrio ya sudah menghubungkan ke tim. Saya izin Sama-sama, Mbak. tutup Mas untuk kita agenda kita hari ini. Lebih maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Izin live ya. Ya, saya izin tutup. Terima kasih.